Halo semuanya, kami dari kelompok 8 kelas DKV kelas malam hari ini akan mempresentasikan bisnis plan gift shop yang bernama Create Gift. Namun sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk. Anggota kami ada, Nama saya Angelina Prisilia. Saya Kalista. saya Grace. Saya Jolin Frania. Saya Vincent Wijaya. Saya Wilbert Victor Andre. Oke, lalu habis itu kita sambung ya. Boleh di next? Oke. Pertama-tama kita harus mengetahui nama dan identitas brand kita dulu. Nama brand kita adalah Create Gift dengan tagline hadiah personal kenangan spesial. Identitas brand kita, Create Gift adalah brand lokal yang menyediakan layanan pembuatan kado personal berbasis online seperti hampers, box hadiah custom, surat digital, kartu ucapan artistik, dan merchandise yang bisa dikustomisasi. Nilai-nilai dari brand kita adalah personal, kreatif, emosional, cepat, dan ramah digital. Latar belakangnya adalah di era modern ini, gaya hidup yang serba cepat di kota membuat banyak orang mencari solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk dalam memberikan hadiah ataupun hampers untuk berbagai acara spesial. Bisnis toko gift atau hampers hadir sebagai solusi bagi mereka yang ingin memberikan hadiah istimewa tanpa harus repot menyiapkannya sendiri. Hadirnya layanan ini memberikan pilihan produk yang variatif dan menarik, mulai dari hampers eksklusif hingga paket hadiah yang lebih terjangkau. Nah, SWOT dari bisnis kita adalah dari sisi kelebihannya terlebih dahulu, harga yang masih dalam kategori yang terjangkau bagi kalangan muda, dan juga produk hampers yang lucu dan menarik. Namun ada juga kekurangannya adalah keuntungan usaha yang meningkat hanya pada waktu tertentu, misalkan pada masa wisuda, pernikahan, acara besar seperti Lebaran, Imlek, Natal, dan lain-lain. Adapun peluang dari bisnis ini adalah penggunaan berbagai promosi seperti giveaway di sosial media yang dapat meningkatkan kepopuleran usaha dan juga promo untuk hari-hari spesial. Ada juga ancaman, yaitu kompetisi dengan bisnis hamper lain yang serupa. Customer segment. Bisnis ini menargetkan pelanggan dari kalangan milenial hingga Gen Z tinggal di kota besar. Segmen utama meliputi pekerja kantoran, pelajar, dan mahasiswa yang ingin memberikan hadiah atau hampers untuk berbagai acara tanpa harus repot. Dengan gaya hidup yang sibuk, mereka cenderung mencari solusi praktis untuk membeli hadiah yang menarik dan siap dikirim. Value Proposition Channels. Layanan yang ditawarkan adalah pengiriman gift atau hampers untuk berbagai acara seperti ulang tahun, wisuda, hari raya, dan momen spesial lainnya. Bisnis ini membantu pelanggan yang tidak punya cukup waktu atau merasa ribet dalam menyiapkan hadiah. Produk yang tersedia mencangkup berbagai pilihan bundling yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mulai dari hampers eksklusif hingga paket hadiah yang lebih terjangkau. Harga yang kompetitif tetap dijaga tanpa mengurangi kualitas dan estetika dari setiap produk yang ditawarkan. Revenue streams. Pendapatan utama berasal dari penjualan hampers dengan harga yang berkisar antara 50.000 hingga 300.000, sesuai dengan daya beli target pasar yang mayoritas adalah anak muda. Untuk produk pre-order, pelanggan diwajibkan membayar minimal 40% di awal guna menghindari resiko pembatalan sepihak. Untuk meningkatkan penjualan juga dilakukan bundling dan promo musiman. Customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dijaga melalui berbagai strategi seperti endorsement dari selebgram dan influencer yang memiliki pengaruh di media sosial.
Bisnis ini juga aktif melakukan interaksi melalui Instagram Stories dan TikTok Live untuk mengetahui keinginan serta kebutuhan pelanggan. Selain itu, tersedia forum atau kolom feedback bagi pelanggan untuk memberikan saran dan keluhan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan. Program promo, diskon khusus, dan strategi loyalitas pelanggan akan terus diterapkan untuk memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Untuk mencapai pelanggan, bisnis ini mengandalkan pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok yang populer di kalangan pasar target. Marketplace seperti Shopee juga digunakan sebagai platform penjualan untuk memudahkan transaksi. Selain itu, website resmi disediakan untuk pemesanan langsung. Pengiriman dilakukan melalui layanan logistik pihak ketiga seperti Gojek dan Grab, guna memastikan produk sampai dengan cepat dan aman ke tangan pelanggan. Key activities. Aktivitas utama bisnis ini meliputi pengambilan dan pemrosesan pesan pre-order, pembuatan dan pengemasan gift atau hampers, serta transaksi penjualan. Pengiriman dilakukan melalui mitra logistik seperti Gojek dan Grab. Selain itu, strategi pemasaran digital seperti iklan media sosial dan promosi aktif di berbagai platform menjadi fokus utama untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Key resource. Sumber daya utama yang digunakan dalam operasional bisnis ini meliputi perangkat teknologi seperti laptop atau komputer untuk mengelola pemesanan dan pemasaran. Stok bahan baku yang terdiri dari boneka, kotak hampers, bunga palsu, serta snack juga menjadi komponen penting. Tim produksi dan customer service berperan dalam memastikan kualitas produk dan layanan terjaga. Selain itu, kerjasama dengan mitra logistik yang juga sangat penting untuk memastikan pengiriman yang cepat dan efisien. Key partnership. Untuk memastikan kelancaran operasional, bisnis ini bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemasok bahan baku, boneka, kotak hampers, bunga palsu, dan snack, driver ojek online untuk pengiriman, serta penyedia layanan pembayaran digital guna mempermudah transaksi pelanggan. Selain itu, kemitraan dengan influencer atau Instagram juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan exposure dan menarik lebih banyak pelanggan. Cost structure. Struktur biaya utama bisnis ini mencakup pengeluaran untuk pembelian bahan baku seperti boneka, kotak hampers, bunga palsu, dan snack. Selain itu, terdapat biaya operasional lainnya seperti sewa tempat usaha, gaji karyawan yang bertugas dalam produksi, dan layanan pelanggan, serta biaya pemasaran yang mencakup endorsement, iklan media sosial, dan promosi. Biaya lain yang harus diperhitungkan meliputi pengeluaran untuk internet, listrik, dan logistik guna memastikan kelangsungan bisnis. Next itu ada strategi pemasaran, segmentation, demografis, remaja, dewasa, muda, psikografis, emosional, ekspresif, suka kejutan. Targeting untuk mahasiswa, pasangan muda, dan komunitas gifting. Positioning kadokreatif.id, tempat kado paling personal, artistik, dan mudah dipesan online. Next, ada marketing mix 7P, satu produk, gift box, hampers, kartu digital, frame codes, merchandise custom, seperti mug atau enggak tote bag. Untuk price, tiers pricing untuk semua level, hemat sampai premium. Untuk place atau tempat, online platform, website, IG shop atau Shopee, promotion
giveaway konten viral di TikTok, refer code. Untuk people, customer service, responsive, tim desain kreatif. Proses order via form, revisi desain, produksi pengiriman. Physical evidence, kemasan menarik, kartu ucapan elegan, stiker brand, akun IG estetik. Rencana social media marketing, platform fokus, Instagram, TikTok, WhatsApp Business, dan Shopee. Kalender konten sederhana 1 minggu. Senin itu Monday mood board, ide kado unik. Selasa testimoni dan unboxing video pelanggan. Rabu reels proses produksi. Kamis promo dan giveaway. Jumat behind the scene plus tim kreatif. Untuk Sabtu carousel jenis kado dan artinya. Minggu konten viral, challenge atau video over lucu. Struktur organisasi sederhana. Founder atau owner, me manager. Tim desain dan kreatif, desainer grafis, ilustrator. Tim produksi, packaging dan quality control. Admin, customer service, dan untuk order bisa chat via WhatsApp atau enggak DM di Instagram. Tim marketing digital, social media, ads, dan konten. Estimasi anggaran biaya bahan baku, boneka, kotak, hampers, bunga khusus, snack, harga 5 juta per bulan. Biaya peralatan pengemasan berupa 2.500.000 per bulan. Biaya pemasaran iklan digital endorsement 2 juta per bulan. Biaya sewa toko 2 juta per bulan. Operasional, biaya operasional listrik, internet, logistik 1 bulan 1 juta. Gaji karyawan 3 juta per bulan. Total anggaran 15.500.000 per bulan. Estimasi pendapatan per bulan 20 juta sampai 25 juta jika sudah stabil. Berikutnya, investor strategi dalam bisnis kreatif berfokus pada pengembangan modal yang dapat memperkuat operasional, memperluas kapasitas produksi, meningkatkan kualitas branding, dan mendukung pemasaran digital yang agresif, meningkatkan target pasar, didominasi oleh Gen Z dan milenial yang sangat aktif di media sosial. Investor yang dicari pun harus relevan dengan kebutuhan pengembangan bisnis kreatif dan digital. Berikutnya, tujuan pendanaan, meningkatkan kapasitas produksi, menambah stok bahan baku, boneka, kotak hampers, bunga palsu, snack, agar berproses pre-order lebih cepat dan stabil saat permintaan meningkat. Yang kedua, pengembangan branding atau packaging, meningkatkan kualitas desain kemasan, kartu ucapan, serta memperluas lini produk custom. Yang ketiga, perluasan pemasaran digital, optimasi iklan berbayar di Instagram dan TikTok, kerjasama dengan influencer, serta pengembangan website yang lebih interaktif. Penguatan infrastruktur layanan, investasi untuk otomasi proses pemesanan, chatbot, dan sistem manajemen pesan yang terintegrasi. Berikutnya, strategi menarik investor. Menawarkan model bisnis yang sudah jelas, reaktif,
telah memiliki bisnis model kanvas yang lebih lengkap dan jelas, sehingga investor dapat melihat alur operasional, peluang keuntungan, serta potensi skalabilitas. Terus, Strategi selanjutnya adalah menyediakan paket investasi bertingkat. Untuk investor mikro, dia mengeluarkan modal kecil untuk pengembangan stok dan produksi harian. Untuk yang UMKM, investasi untuk peningkatan desain produk, workshop, produksi, dan penambahan karyawan. Sedangkan untuk yang investor digital berfokus pada pengembangan teknologi, website, online store, dan digital marketing besar-besaran. Strategi selanjutnya ada return model yang jelas, sistem bagi hasil penjualan dividen bulanan atau kuartal, equity kecil sesuai kebutuhan ekspansi, kesempatan kolaborasi brand bersama influencer tertentu. Simulasi penggunaan teknologinya untuk electronic payment, dia terima pembayaran via QRIS, ShopeePay, GoPay. Hanya untuk pemesanan online full via web, WA bot, review design real time. Berikut adalah desain logo dan mockup visual brand Red Grey. Untuk konsepnya, pita dilambangkan sebagai hadiah, warna hitam memberikan kesan mewah, konseri memberikan kesan simpel dan elegan. Dari brand Great Gift, selanjutnya saya kembalikan pada Grace. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dari ucapan kami, mohon mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan.